Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain ini, Pak? Biasa. Ini lagi kerja tugas sekolah Bisa sama periksa. bergabung, Pak? Oh, iya, sudah duduk. Lagi Gimana? sibuk ini, Pak. Hmm? Lagi sibuk. Ya, sibuk. Ya, begitulah. Sibuk-sibuk. Ya, sibuk juga tidak. Tidak sibuk juga tidak juga. Ya, sambil santai-santai ngerjain yang bisa dikerjakan. Ada apa ya? Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik, Pak. Tapi sebenarnya ada masalah sedikit. Masalah apa ya? Ya, biasa, Pak. Masalah dalam pembelajaran menghadapi anak-anak. Oh, ya maklum lah. Sekarang kan masa pandemi, jadi ya seperti itulah. Kalau masa pandemi ya kita harus pandai-pandai menyesuaikan dengan keadaan yang ada sekarang ini. Memangnya masalahnya seperti apa? Kalau saya boleh tahu nih, kalau boleh tahu masalahnya. Iya, begini, Pak. Kan kemarin Ya. setelah mid semester kan Hmm. ada siswa saya ini tidak tahu kabarnya bagaimana, dia tidak pernah hadir lagi setelah semester. Oh, Itu yang membuat saya dilema, bagaimana cara saya ini menghadapi anak ini. oh seperti itu ya. Iya. Jadi tadi kan sudah diceritakan permasalahannya. Nah, mudah-mudahan sih sebentar kita bisa sharing ya, kita bisa berbagi pengalaman juga. Jadi apa yang pernah saya alami mungkin saya bisa berbagi, begitupun kalau ibu ada yang pernah dialami mungkin bisa berbagi dengan saya nantinya ya. Tapi sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi tentang pembahasan kita pada hari ini, saya mau tahu dulu tujuan sebenarnya yang ingin ibu capai dari permasalahan yang diceritakan tadi secara singkat tadi itu. Iya, jadi setelah pertemuan kita hari ini, Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini supaya siswa ini rajinlah datang mengikuti pembelajaran. Oh, jadi paling tidak ada perhatian lah seperti itu ya, sedikit Iya. ya, tentang kehadirannya mungkin atau pelajarannya. Iya, kehadiran terutama, Pak. Kemudian juga bagaimana juga dia bisa mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Oh, jadi seperti itu. Iya. Ya, memang Bu, keadaan memang ya, saya pun juga terkadang selalu berpikir bagaimana caranya supaya anak-anak kita ini, meskipun masa sekarang ini tadi kita berupaya lah bersama-sama untuk bagaimana anak-anak kita ini tetap memperhatikan pelajarannya ya. Iya, Pak. Tadi kan tujuannya sudah disampaikan bahwa keinginannya sebenarnya ingin kalau muridnya itu aktif belajar seperti itu ya. Paling tidak diperhatikanlah kehadirannya. Iya, Ya Pak. kan masalah kemampuan anak-anak kan mungkin beda-beda. Iya. Nah, jadi sebenarnya mungkin ibu pernah tidak cari tahu tentang ini, mungkin pembelajaran mungkin dilakukan kalau anak-anak belajar. Tapi sebelumnya saya mau tak dulu, kalau belajarnya nanti di secara daring atau luring? Oh, secara luring, Pak. Oh, luring ya. Tapi daring tidak pernah. Pernah juga, tapi itu dia masalahnya, Pak. Aduh, ini anak tidak punya HP, kasihan. Kalau mama punya, tapi kalau belajar daring nggak punya data, bagaimana lagi? Itu juga ya. Jadi iya, ada sebagian. Jadi
kesimpulannya ada sebagian si murid yang punya HP, ada juga yang minjam, ada juga yang punya HP tapi tidak punya data ya. Iya, ada juga yang nebeng sama Ada temannya. juga yang nebeng. Masih mending Pak kalau mau nebeng, tapi kan ada juga yang anak yang tidak mau nebeng, dia mau HP-nya sendiri yang dipakai. Oh, Nah, ini anak tidak tinggal di sini juga Pak. oh tidak. Iya, dia tinggal di desa seberang, jauh dari sekolah sini. Oh begitu. Mm-mm. Jadi kalau belajar luring biasanya seperti apa modelnya? Kalau modelnya Pak, kan saya kelompokkan beberapa Iya. kelompok. Oh iya. Ada lebih 20 siswa, saya bagi beberapa kelompok di tempat rumah dekat dari sekolah. Iya. Dia berkumpul di sana. Mereka belajar secara luring. Setiap hari saya jadwal, dan anak ini dulunya tinggal di rumah neneknya. Oh iya. Tapi sekarang dia tinggal di rumah orang tua, tapi tidak di desa di sini. Oh seperti itu, dan tidak punya HP. Iya, tidak punya HP. Ya walaupun mamanya punya, tapi itu dia masalahnya lagi. Kalau kita hubungi susah. Susahnya karena Biasa nomornya tidak aktif. Kalau lewat online ya tidak ada datanya mungkin, jadi tidak aktif. oh begitu. Tapi anak-anak yang lain bagaimana belajarnya, Bu? Ya, Sampai sejauh ini? ya alhamdulillah, yang lain kan dekat dari sini, jadi mereka semua aktif. Walaupun ada beberapa yang tidak hadir, tapi dia bertanya sama temannya apa ada PR atau tidak. Jadi pada intinya masih ada beberapa anak, termasuk tadi yang tinggal di desa seberang, itu yang memang jadi kendala ya. Iya Pak. Oh, jadi kendalanya mungkin kalau bisa saya simpulkan, yang pertama jarak rumahnya dengan teman kelompoknya mungkin yang biasa ditempati agak jauh ya. Iya, Kemudian kendalanya yang kedua, tidak punya HP. Nah, kemudian tapi ibu lihat kan rumah orang tuanya? Kalau rumah orang tuanya Pak tidak. Oh. Itu dia masalahnya juga. Tapi kalau rumah neneknya ya saya lihat. Rumah neneknya, tapi Ya. rumah orang tuanya tidak dilihat. Tidak lihat. Seperti itu ya. Karena jauh juga dari sini. Jauh juga dari sini. Iya. Mungkin aksesnya ke sana mungkin juga sulit ya. Seandainya tetangga kampung di sini ya mungkin bisa, tapi jauh. Oh jauh. Seperti itu ya, jauh. Oh salah satu kendala juga ya karena jauh. Jauh. Jadi aksesnya ke sana, apalagi mungkin ibu ya mungkin tidak sama lah dengan guru yang laki-laki mungkin, yang gampang ke sana kemari. Iya, apalagi ya kerjaan juga di rumah. Ya, kerjaan Lain lagi yang kerjaan di luar. Iya. Jadi itu ya permasalahannya Iya, sesungguhnya. Oke. Jadi seperti ini mungkin Bu. Ini kan Ibu tahu sudah ada masalah seperti ini. Permasalahan yang pertama mungkin tadi sudah disampaikan, diceritakan, karena jaraknya dengan teman kelompoknya mungkin agak jauh, kemudian tidak ada alat komunikasi, kemudian kendala yang lainnya itu apa tadi ya? Kendala yang lainnya sulit tidak menemukan rumah orang tuanya. Ya, tidak menemukan. Karena jauh juga. Artinya tidak cari informasi di teman-temannya mungkin tentang rumah orang tuanya. Untuk sejauh ini sih belum Pak. Tapi kalau belajar anak ini tidak hadir, saya berusaha menelpon ibunya tapi tidak aktif nomornya. Jadi saya berusaha menelpon tantenya. Oh, tantenya.
Nah, ini tantenya tidak di sini juga, kuliah, sementara kuliah di anu juga di luar daerah. Oh, jadi Hai, makanya susah ketemu bagaimana ini. tapi ini anak waktu semester kemarin sering hadir waktu masih di sini tinggal sama Iya, neneknya? sering karena kan tinggal di rumah neneknya. Oh, tapi pas kemarin pulang kampung lah Ya, ceritanya. Artinya anak ini tidak minta izin ya, enggak minta izin ya. iya ya mamanya dulu memang pernah minta izin, Mm-mm. tapi saya katakan sama mamanya, ini ada jadwal belajarnya anak Iya, iya. anak tak. Heeh. Ya kan sudah disampaikan seperti itu, tapi saya berharap kan mamanya ini mengantar anaknya ke sini untuk belajar, tapi ya entahlah bagaimana itu, kenapa Oh, tidak datang. ya mungkin kalau kendaraan orang tuanya ada atau aksesnya mungkin ke sini. Ya sepertinya ada, tapi tidak tahulah apakah itu miliknya sendiri atau bagaimana. Nah, itu juga yang harus kita tahu, jangan sampai dia juga kendaraannya minjam, kan mungkin itu yang jadi kendala, bisa jadi kan, bisa jadi Ya. seperti itu ya. Jadi ini kan permasalahannya sudah kita ketahui. Nah, sejauh ini Bu, mengatasi hal itu, ada tidak hal-hal yang pernah Ibu lakukan mungkin tapi mungkin hasilnya belum terlalu maksimal sejauh ini? Ya, nah itu dia tadi Pak, saya bilang saya sudah berusaha menghubungi kan, Iya, iya, iya. kemudian tidak diangkat. Makanya saya menghubungi tantenya lagi, tapi tantenya lagi di luar daerah. Jadi saya minta lagi nomornya neneknya, karena kan kemarin dia tinggal sama neneknya. Iya, iya. Jadi saya mencoba menghubungi neneknya. Alhamdulillah pada saat itu neneknya angkat, tetapi neneknya juga tidak tahu apakah dia akan datang atau bagaimana, karena kurang komunikasi dengan anunya ini, cucunya. Tapi semisal jaringan di tempatnya muridnya Ibu ini, jaringannya bagus tidak atau bagaimana? Bagus, tapi terkadang biasa saya lihat mana ini anak ini aktif, biasa saya chat pribadi langsung, katakan kepada anaknya supaya datang belajar sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Ya seperti itulah Pak. Tapi sejauh ini kalau Ibu mengajar luring itu, pada saat ketika anak itu hadir, model pembelajarannya biasa seperti apa Bu kira-kira yang dilakukan? Ini bukan bermaksud untuk membandingkan ya, tidak. Cuman kita berbagi. Ya, model pembelajaran yang biasa saya gunakan itu kan di rumah siswa. Ini dia susahnya Pak, karena kan tidak ada papan tulis. Ya. Jadi biasa itu anak-anak susah untuk dia menangkap penjelasan gurunya. Tapi terkadang Pak saya juga biasa bawa alat peraga untuk menjelaskan kepada siswa saya sesuai dengan materi pembelajaran yang saya berikan. Jadi seperti ini Bu, tadi kan kadang susahnya mungkin karena tidak ada papan tulis, tapi Ibu juga biasa dari masjid itu untuk bawa alat peraga yang mungkin dibuat secara mandiri ya? Ya, secara mandiri. Nah, kira-kira pendapat dari muridnya Ibu ini ketika menggunakan alat dengan tidak, atau Ibu bawa sendiri alatnya, kira-kira bagaimana kira-kira tanggapan anak-anak ini, muridnya Ibu ini? Responnya mungkin bisa, ya mungkin ada yang suka kah atau senang, bagaimana? Ya, memang beragam Pak. Anak-anak yang ada yang suka, ada yang mungkin belum mengerti, karena yang suka ini mungkin sudah paham tentang materi yang saya jelaskan. Yang belum paham ini kayak ya mungkin karena cara saya yang mungkin salah, jadi saya harus meningkatkan lagi bagaimana cara saya
menjelaskan materinya kepada anak Ya. ini. Tapi yang bisa saya tangkap ya Bu dari Ya. ceritanya tadi, kayaknya muridnya Ibu kayaknya senang kalau dibawakan alat peraga ya. Iya, senang. Iya iya iya. Karena Apalagi SD kelas berapa sis murid? ya kelas 4. Oh, masih senang-senangnya bermain ya. Iya. Jadi Banyak mungkin bermain. jadi mungkin pembelajarannya dalam bentuk permainan mungkin lebih disenangi ya seperti itu ya. Ya, Oh iya iya. terkadang juga diselipkan dengan main game. Oh iya. Jadi yang murid yang tidak hadir ini, yang sering tidak hadir, pernah juga dilibatkan dalam pembelajaran itu? Pernah. Dan senang ya, rajin Iya. datang ya kalau masalahnya. Iya, rajin, tapi ini dia masalahnya enggak tahu bagaimana. Oh iya iya. Oke. Jadi kan pada intinya muridnya senang kalau pembelajarannya mungkin Iya. dalam pembelajaran mungkin dalam bentuk permainan, kemudian ada alat peraga. Iya. Kemudian ini yang jarang hadir mungkin ada kendala komunikasi ya. Kemudian mungkin ya mudah-mudahan kita berharap muridnya Ibu ini yang tidak pernah hadir saat ini suatu waktu besok atau lusa mungkin akan datang. Iya, Nanti bisa mudah-mudahan Pak, disampaikan. kan sudah diusahakan juga. Apalagi ini kan sudah memasuki semester kenaikan kelas. Iya iya, betul betul. Kan harus supaya tidak ketinggalan materinya lah. Jadi kira-kira langkah-langkah selanjutnya yang mungkin yang ada di pikiran Ibu sekarang ini, langkah-langkah yang bisa Ibu tempuh terkhusus dalam menghadapi mungkin murid ya, dalam memancing semangat belajar dari murid, apalagi yang tidak hadir ini, mungkin ya teman-temannya mungkin yang lain bisa cerita, weh enak loh belajarnya Ibu sekarang sudah begini. Jadi mungkin dengan informasi dari temannya mungkin atau informasi dari neneknya mungkin ke keluarganya mungkin akan datang kembali karena mungkin ada semangat di situ. Ya, jadi mungkin langkah-langkah yang bisa ditempuh kira-kira jadi seperti apa? rencana saya Pak, pertama toh saya ingin mengunjungi neneknya dulu. Ya, mengunjungi. Ya, supaya diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan ibunya, kan siapa tahu nanti dia datang. Jadi saya bisa dihubungi atau bisalah bersama neneknya ini ke rumahnya. Nah, untuk menyampaikan supaya anaknya ini rajin datang ke sekolah. Dan yang kedua Pak, ya memang Bapak tadi mengatakan apa yang saya lakukan supaya anak ini terpancing. Jadi biasa saya Pak kalau mengajar saya video. Oh iya. Ya, saya video termasuk itu permainan gamenya. Jadi setelah saya video saya kirim di grup mereka. Jadi sewaktu-waktu anak ini aktif ya insya Allah lah dilihat. Jadi betul, ternyata betul. Pembelajaran saat ini sangat menyenangkan. Seperti itu Pak. Oh, jadi itu tadi langkah-langkahnya ya. Pertama melakukan kunjungan dulu kepada mungkin neneknya, kemudian nanti disampaikan komunikasinya ke orang tuanya. Kemudian metode pembelajaran ya, saya bisa simpulkan begitu metode pembelajarannya Ibu ya. Terus di video, kemudian di share atau dikirim ke grupnya muridnya Ibu, sehingga pada saat aktif anaknya yang tidak pernah datang ini bisa melihat, wah kayaknya seru ini, dan dia bisa bergabung kembali, artinya tanpa dipanggil pun dia ada minat ya. Nah, wah saya salut dengan ini idenya ya, langkah-langkah yang ingin ditempuh, saya sangat apresiasi ya. Saya berharap juga apa yang Ibu sampaikan ini dapat berjalan lancar dan baik. Amin. Kemudian kira-kira nih Bu, siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu nih untuk membantu dalam menerapkan langkah-langkah yang sudah Ibu tadi sebutkan? Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu? Ya, yang dapat membantu saya, menurut saya Pak, ya terutama saya sendirilah yang harus menyusun dan mencari strategi atau model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Kemudian kerjasama dari anak-anak saya sendiri. Dan untuk yang anak yang tidak datang ini tadi, saya akan meminta bantuan keluarganya ya untuk menghubunginya. Seperti itu Pak. Oh iya. Jadi
tadi kan sudah ada beberapa orang mungkin atau mungkin elemen, ya beberapa elemen yang dilibatkan untuk membantu ibu menjalankan apa yang ingin dicapai. Nah, kemudian kira-kira komitmen apa yang bisa ibu bangun, baik itu dari diri sendiri maupun mungkin dengan murid-muridnya ibu, dalam upaya mencapai tujuan yang ingin ibu capai. Mungkin ada komitmen kah tersendiri dalam hati ibu? Ya, jadi komitmen saya Pak, ya saya berkomitmen untuk mencari model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, yang bisa memicu motivasi anak untuk belajar. Kemudian ya itu tadi Pak, juga komitmen saya ingin anak yang tidak datang ini, saya ingin berkomitmen untuk saya mendatangi rumah keluarganya supaya bisa berkomunikasi dengan orang tua anak ini. Oh, istilahnya melakukan pendekatan lebih Ya, lebih dalam lagi ya. Ya, melakukan pendekatan. Dan juga komitmen tentang konsistensi. Iya, ya. Oh iya. Oh ya, jadi kan ibu tadi sudah menemukan juga langkah-langkahnya. Saya juga sudah bisa memahami dari permasalahan ibu. Ya, saya berharap apa yang ibu ingin lakukan selalu diberi kelancaran. Amin. Dan khususnya murid-muridnya ibu ini, yang bagi yang belum aktif ya dapat aktif kembali, dan yang sudah aktif mungkin bisa lebih senang lagi dengan proses belajar mengajar, terutama dalam ya keadaan pandemi saat ini. Mungkin ya memang agak membosankan, tapi ya namanya kita seorang guru, apalagi kita ini calon guru penggerak ya, kita harus pandai-pandai lah dalam meramu pembelajaran yang ada pada saat ini. Ya, kita harus juga selalu memancing semangat kita, Bu. Harus selalu memancing motivasi diri kita untuk berbuat yang baik kepada murid-murid kita ke depannya. Ya, jadi ibu tadi sudah menemukan langkah-langkahnya. Ya. Mudah-mudahan itu bisa diterapkan dengan baik. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Ya. Alhamdulillah hari ini pikiran saya jadi tenang. Iya. Ada solusi yang bisa saya dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak, ya, atas bantuannya. Sama-sama, saya pun juga ikut senang bisa sharing dengan ibu. Ya, mungkin ini juga bisa jadi pelajaran buat saya ke depannya nanti ya. Iya Pak. Aduh, bagaimana ini Pak, karena mungkin saya ada janji nih dengan teman. Iya, enggak apa-apa. Terima kasih ya Pak, sekali lagi. Saya mau lanjut dulu nih. Ya, tetap semangat Pak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.